Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathiah Aisyah Mabruk dengan NIM 2007515 dari Program Studi Pendidikan Bisnis kelas 2A, kelompok 5 mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam materi manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang akan saya bahas kali ini, ada 5 konsep. Di antaranya yaitu yang pertama ada pengertiannya, yang kedua jenis-jenisnya, yang ketiga tujuannya, yang keempat apa saja prinsip-prinsipnya, dan yang kelima mengenai ruang lingkupnya. Yang pertama ada pengertian. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan terhadap prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Lalu ada jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Jenis-jenis sarana pendidikan dapat diklasifikasikan dari beberapa macam sarana pendidikan yang dikutip oleh Ibrahim Mufadal pada tahun 2003. Ada 3 fungsi yang dapat membagi jenis-jenis sarana pendidikan. Yang pertama yaitu dari habis atau tidaknya dipakai. Yang dimana yaitu ada sarana yang dapat digunakan dalam waktu relatif singkat dan tahan lama. Untuk sarana yang dapat digunakan dalam waktu relatif singkat, contohnya seperti kapur tulis, tinta spidol, pensil tulis, dan penghapus tulis. Dan untuk sarana pendidikan yang tahan lama, contohnya seperti bangku, meja, dan peralatan olahraga. Kemudian ditinjau dari bergerak atau tidaknya pada saat digunakan. Sarana pendidikan yang dapat bergerak maksudnya yaitu sarana pendidikan yang dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya seperti lemari arsip sekolah. Kemudian untuk sarana pendidikan yang tidak dapat dipindahkan contohnya seperti saklar lampu dalam kelas atau kantor sekolah. Kemudian berdasarkan secara langsung dan tidak langsungnya digunakan untuk proses belajar mengajar. Sarana pendidikan di sini dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu alat pelajaran. Alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Ya misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. Kemudian yang kedua alat peraga, yaitu alat pembantu pendidikan pembelajaran, dapat berupa benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada peserta didik secara berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Kemudian yang ketiga ada media pengajaran, yang dimana gunanya untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media pembelajaran, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Kemudian untuk jenis-jenis prasarana pendidikan diklasifikasikan secara langsung dan tidak langsungnya digunakan untuk proses belajar mengajar. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar yaitu ruang teori atau kelas, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Prasarana sekolah yang secara tidak langsung keberadaannya digunakan dalam proses belajar mengajar, namun dapat menunjang terjadinya proses belajar mengajar yaitu ruang kantor, ruang kantin, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Selanjutnya ada tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai setiap diperlukan oleh semua personil sekolah.
Tujuan dari manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapih, indah, sehingga dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi para personil sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan secara kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran baik untuk guru, kepala sekolah, dan murid-murid sebagai pelajar. Lalu di sini ada prinsip-prinsip sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila ada didaya gunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Kemudian prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip administratif. Prinsip administratif yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personil sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah. Dan yang terakhir ada prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang kompak. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Menurut Pak Fadal, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi yang pertama ada perencanaan, yaitu analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dan perencanaan dan pengadaan sarana prasarana sekolah. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu dengan pendistribusian serta penataan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang ketiga ada pengerahan, yaitu pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. Lalu inventarisasi sarana dan prasarana sekolah sampai dengan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Dan yang keempat yaitu pengawasan, di mana adanya pemantauan kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sampai dengan penilaian kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pentingnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam dunia pendidikan selain tenaga pendidik. Dan pendidikan tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tidak akan dapat terpenuhi tanpa adanya manajemen yang dijalankan dalam lembaga pendidikan yang terkait. Dan dengan adanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan, maka proses pembelajaran akan lebih mudah terlaksanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.